Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Prasetyo Bowo dengan NPM 211000246. Saya dari kelas E, metode metode penelitian dan teknik penulisan hukum. Yang terhormat Bapak Muhammad Afif Pratama SPMPhil selaku dosen metode penelitian dan teknik penulisan hukum. Pada saat ini saya akan membuat tugas terkait dengan praktik citasi menggunakan Mendeley. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan. Terkait dengan tingkat kepantasan dalam pengutipan, biasanya diukur oleh seberapa relevan, akurat, dan tepat waktu kutipan tersebut dalam konteks yang diberikan. Di mana dalam hal ini, karya tulis ilmiah yang diambil harusnya disertakan dengan autor atau penerbit yang menulis kutipan tersebut, atau nama dan data-data harus sesuai dengan jurnal yang dikutip. Sini saya akan memberikan contoh ya. Sini. Nah, kalimat ini ya, saya kutip dari jurnal ini. Kemudian langsung kita kutip. Insert. Nah, udah ada nih kutipannya nih. Nah, jadi tinggal tempat dalam mengutip itu tidak ada yang diubah. Jadi kalimat ini tidak boleh ada yang diubah ya. Nah, pada saat mengutip dan penciptanya harus sesuai dengan jurnal yang dikutip. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa saja cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Nah, terkait dengan 3 cara pengutipan dalam interview, yang pertama itu ada published interview. Nah, di mana dalam cara ini kita mengambil kutipan dari interview yang sudah dipublis, seperti dalam YouTube, khususnya dalam bentuk podcast ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, udah ada nih. Jadi, kalimat ini berasal dari Sukadi ya, si narasumber itu. Jadi di sini tuh kita hanya ngambil hasil wawancara dari narasumber tersebut. Nah, bentuk yang kedua itu ada personal interview. Dalam kutipan ini itu kita menggunakan kutipan pribadi dari narasumber tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita menambahkan kalimat pribadi atau personal trainer. Nah, ini ada nih kutipan pribadi dari si narasumber tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada research participation interview. Nah, untuk tipe kutipan ini itu interview langsungnya dimasukkan keterangan narasumber dan nama narasumber langsung dicantumkan juga dalam kutipan tersebut. Contohnya tuh ya seperti ini. Menurut Dika, Dika ini kan si narasumber itu, yaitu seorang pria berusia 20 tahun yang menjelaskan bahwa
Metadata yang akurat dan kutipan yang tepat sangat penting untuk membuat karya ilmiah yang baik. Jadi eh, ini ya, materi ini bisa diklasifikasikan ke dalam tipe research participation interview. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu eh, cara mengutip mendeley secara parentesikal, secara parentesikal. Nah, terkait dengan cara mengutip mendeley secara parentesikal ini, biasanya kutipan itu berada di akhir kalimat ya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini kan dia kutipannya berada di akhir kalimatnya. Nah, berarti ini bisa dikategorikan ke dalam cara mengutip menilai secara parentesikal. Nah, kemudian materi selanjutnya itu bagaimana cara mengutip menilai secara naratif. Nah, perbedaan antara cara mengutip menilai secara parentesikal dan secara naratif, yaitu kalau naratif itu kutipannya berada di awal kalimat ya. Sedangkan parentesikal itu berada di akhir kalimat seperti yang ini ya. Nah, langsung saja kita contohin. Nah, ini kalimat ini saya ambil dari jurnal. Nah, ini. Langsung aja. Nah, perbedaan selanjutnya itu yaitu dalam bentuk ini ya. Biasanya yang berbentuk naratif itu berpisah antara nama penulis dan tahun terbit jurnalnya. Nama penulis berada di luar kurung dan tahun terbit berada di dalam kurung. Jadi kita yang pakai yang pertama ya. Nah, langsung save, kemudian insert. Nah, seperti ini ya. Jadi kan nama nama sama tahun terbitnya terpisah tuh. Namanya berada di luar kurung, tahun terbit berada di dalam kurung. Kalau parentesikal tadi kan nyatu dia, dipisah sama tanda koma doang. Hmm. Oke. Materi selanjutnya itu terkait dengan cara mengutip dari banyak sumber ya. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengutip dari banyak narasumber itu, hmm, saya memberikan contoh. Nah, di sini saya mengambil ini dari sini satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita insert. Nah, udah ada nih kutipan-kutipannya. Ini satu, dua, tiga, empat. Jadi kan ya begini cara mengutip dari banyak narasumber. Kemudian materi selanjutnya itu cara mengutip dengan menambahkan halaman. Nah, oke. Oke, kita eh, sini ya. Eh, kalimat ini ya saya ambil dari jurnalnya ini. Nah, ini. Kemudian kita masuk sini. Nah, kita tambahkan page. Halaman 4. Save. Kemudian kita insert. Nah, sudah nih P. P ini artinya di sini page ya, yaitu halaman 4. Nah, jadi begitu cara menambahkan halaman di Mendeley ya. Kemudian cara mengganti bahasa pengutipan. Ini cara mengganti bahasa pengutipan materi selanjutnya. Nah, contohnya saya ambil di sini. Nah, sini kita ke citation setting. Kemudian kita sini kita ubah dulu ke
update. Kemudian kita masuk ke ini. Kita cari ini bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ada. Kita update. Nah, sudah berubah ya. Nah, jadi bahasa ini. Nah, kemudian materi selanjutnya itu cara cara mengubah gaya kutipan dan mencari gaya pengutipan baru. Sebenarnya contohnya tadi udah saya praktekkan tadi ya, sekaligus apa penggantian bahasa. Nah, contohnya ini sini masuk ke sama citation setting, kemudian pilih yang citation style ini. Citation style kita ubah lagi ke citadel right 12 ya. Sebenarnya banyak pilihannya nih, ada Vancouver, Nature, American Presence Association. Kita pilih yang ini, update. Nah, sini udah berubah ya, udah berubah lagi. Kemudian terkait dengan pengutipan langsung, apa yang dimaksud dengan pengutipan langsung dan kapan sebaiknya dilakukan. Nah, terkait dengan pengutipan langsung itu merupakan cara mengutip tanpa merubah kata atau kalimat yang dikutip, tanpa merubah kata satupun ya. Kutipan langsung digunakan pada saat seseorang ingin menjelaskan definisi atau pengertian dari suatu kalimat atau suatu penjelasan. Di sini saya akan ambil dari materi ini ya. Nah, saya ambil dari ini. Oke. Nah, pengutipan langsung itu seperti ini. Masuk ke reference. Nah, kita ngambil dari jurnal. Ini motif dari jurnal. Nah, halaman di sini kita mengambil di halaman 2 ya. Halaman 2. Saya dan insert. Nah, dan ya. Sudah temu. Hmm. Kemudian materi selanjutnya itu pengutipan langsung yang lebih dari 40 kata ya. 40 kata. Nah, kalimat sambil contoh dari kalimat ini.
Oke, jadi terkait dengan pengutipan langsung yang lebih dari 40 kata itu, kalimatnya harus menjauh ke kanan sebanyak 0,5 cm, jadi tidak sejajar dengan kalimat-kalimat yang berada di atasnya. Nah, kalimat atasnya kan di sini. Nah, kalimat yang pengutipan 40 kata, lebih dari 40 kata ini, kita, nah, jadi seperti ini ya, pengutipan lebih dari 40 kata itu, kalimatnya menjorok 0,5 cm ke kanan, lebih menjorok ke kanan 0,5 cm. Nah, terkait dengan material itu tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Caranya seperti ini. Oke, saya stop share. Kemudian share screen yang nah, terkait dengan masukkan file PDF ke Mendeley itu, kita pertamanya pencet ini ya, add new, kemudian import file from komputer. Nah, kemudian kita cari nih filenya. Nah, ini ya, kita open. Nah, di sini ada, kita tunggu aja sampai 100% nih. Nah, di sini sudah ada nih filenya yang tadi kita baru masukin ya. Nah, jadi file PDF sudah ada di sini. Oke, selanjutnya tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Untuk masukkan referensi fisik itu, kita pencet ini ya, ada di new, kemudian ada di reference manual. Nah, kemudian kita cari ini, kita pilih book, book, book. Nah, kita tulis judul, misalnya buku dari buku judul dari judulnya itu metode riset hukum pendekatan itu dari hukum ya. Kemudian nama penulisnya eh, Wadi Munir, Wadi Munir. Nah, kemudian kita isi satu komen. Kemudian tahun terbit ini tahun 2023, 2023, halaman dari halaman satu, halaman 1 sampai 229, halaman 1 sampai 229. Ini volume yang kedua. Ini volume yang kedua. Oh, ini maaf, maksudnya ke edisi kedua. Jadi volume ini nggak ada. Kita kosongkan. Kita sudah ada di sini. Tahun terbit di Kota Depok. Depok. Publisher PT PT Raja Grafindo, Raja Raja Grafindo, Persada, Persada. Bulan terbit
kosongkan nggak ada. Nah, kemudian ADD ini, ADD entry. Nah, udah ada nih di sini nih yang judul buku tadi yang baru kita masukin ya. Hmm. Kemudian terkait dengan metadata. Metadata itu harus sesuai dengan benar seperti buku atau karya ilmiah tersebut harus benar. Jika salah, maka informasi yang kita cantumkan dalam karya tulis ilmiah kita itu juga salah. Karena kan pada dasarnya juga sumbernya udah salah namanya. Makanya metadata itu harus disesuaikan dengan benar supaya karya ilmiah yang kita buat juga bagus dan informasi-informasi yang dikutip juga sesuai dengan yang kita kutip. Hmm. Terkait dengan metadata itu, metode itu terkait dengan informasi yang menggambarkan data lainnya gitu, kayak berupa deskripsi, konteks, atau konteks data tersebut. Metode itu tuh bisa membantu kita dalam mengorganisir, mengelola, dan memahami data dengan memberikan informasi tentang asal-usul, format, struktur, dan properti lainnya dari data yang terkait. Misalnya, ya, data dalam file Excel dapat mencakup informasi tentang pembuatan file, tanggal pembuatan, jenis file, dan lain sebagainya. Metadata juga penting dalam pencarian dan pengindeksan data, serta dalam pengaturan kebijakan dan pengamanan informasi. Terkait dengan pembuatan daftar pustaka, nah kita masuk lagi ke Word-nya. Nah, di sini terkait dengan pembuatan daftar pustaka ya, daftar pustaka otomatis. Contoh itu. Nah, kita masuk ke tiga ini ya, tiga ini. Nah, kemudian insert biografi, terus continue. Nah, udah ada ya, nih daftar pustaka otomatisnya. Nah, terkait dengan pemasukan apa ya? Tadi file PDF ya. Kan di sini belum ada nih file PDF-nya yang baru kita masukkan tadi ya. Nah, caranya itu klik ini, kemudian update from library. Nah, udah ada nih yang tadi kita buat bukunya itu ya. Metode riset hukum, FADM, Depok, PT. Udah ada di sini. Nah, kalau successful di sini ada reference update successfully. Mungkin sekian ya dari tugas pembuatan praktik citasi menggunakan Mendeley. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.